Kalau masalah jari itu kan, kalau jari itu gimana? Misalkan kainnya ya yang untuk penari Bedaya sama Serimpi gitu, apakah itu motifnya beda atau bisa sama atau ada? Kalau saya nggak terlalu berani jawab karena saya nggak terlalu paham, nggak terlalu mahir soal itu. Mungkin malah perbatikan mungkin. Karena kan ada yang boleh dipakai dan nggak boleh dipakai, itu saya Itu pakemnya sendiri. nggak sendiri. Ya kembali lagi kalau suatu pertunjukan yang bersifat seni pertunjukan yang seperti wayang orang, opera, itu kan ada unsur tari, unsur cerita. Nah itu yang harus disesuaikan unsur ceritanya. Misalnya cerita zaman Majapahit, nah itu semestinya belum ada orang berpakaian seperti zaman Jepang, seperti zaman Mataram, belum. Nah itu kan mesti kita harus mengurangi unsur ketentuan. Seperti halnya kalau misalnya batik, itu kan sudah adanya sudah dari dulu sebenarnya, tapi kebanyakan yang dipakai kalau zaman Majapahit ke atas itu belum merata namanya batik itu. Jadi belum dijadikan pakaian sehari-hari zaman itu. Nah nanti kalau sudah kita menceritakan tentang Demak sampai dengan Mataram, nah itu baru ramenya pakaian batik itu di zaman itu. Zaman Mataram. Itu. Jadi kalau wayang itu justru cuma diambil filosofinya loh. Jadi pakaiannya itu ditentukan pada saat wayang itu dibangun. Membangunnya wayang orang itu sudah zaman Mataram, zaman Demak. Jadi kalau ada salah-salahnya gitu, itu kan hanya tafsiran dari si pembuat ketentuan untuk ini. Arjuna harusnya ini. Nah itu kan dibuat, tapi Arjunanya ini kan sebelum Mataram, sebelum merobak batik. Gitu loh. Jadi kita mau ambil yang mana? Kita sambil mengangkat bahwa ini loh terjadinya wayang itu di zaman ini. Jadi zaman ini sudah ditentukan begini. Tapi kalau kita melihat wayangnya saja, itu sudah zaman prasejarah malah. Jadi gitu. Perpaduan. Nah, jadi kreativitasnya si penyelenggara pagelaran itu tidak bisa dibakukan dengan wah ini harus Mataram, ini ada yang diceritakan ini Bukan zaman Mataram, ini ya makanya dulu saya ampel itu harusnya pakai sling gini nanti dulu loh ini wayang, ini zaman Hindu belum ada yang pakai sambil gitu loh. Jadi masih bisa menolak gitu. Iya. Saya ingin menunjukkan bahwa ini wayang ini lebih dulu jadinya daripada sambil itu. Kalau di dalam tari mungkin kalau Bedoyo ada tutut alit, ada tutut ageng, dan itu kalau nari di keraton seperti apa itu ada aturan-aturannya biasanya. Kalau yang Antara untuk pentas dengan pentas biasa dengan di keraton akan beda lagi. iya pasti. Pastinya beda. Itu unsur aksesoris atau pakaian ya, Iya. busananya. Tapi tariannya sendiri itu mungkin sebelum zaman Mataram sudah ada tarian, walaupun bentuknya berbeda tapi sudah ada tarian kan? Dan ditempatkan pada posisinya tarian itu. Nah, Tapi belum ada pendokumentasian masalahnya. Kalau kayak kebaya itu tuh sebenarnya gimana sih, kayak kan banyak tuh kalau hari-hari kebaya pada pakai kebaya terus motif jarinya tuh yang salah gitu, kayak
parangnya, borgonya di samping. Jadi ada aturannya tuh sebenarnya kalau untuk buat pakai buku busana. Sebenarnya kan seperti lerengnya Jogja dengan lerengnya Solo itu beda arahnya, itu sebenarnya ada. Cuman kan memang kita mengapresiasi mereka suka dengan batiknya dulu gitu. Iya. Tapi memang sebenarnya sebaiknya ada sosialisasi juga dengan batik ini, filosofinya apa. Kayak misalnya ke keraton nggak boleh pakai parang ya, nggak boleh pakai parang, nggak, tidak masuk keraton nggak boleh pakai parang gitu kan. Kemudian kayak apa, untuk sebenarnya ke batik itu ada filosofinya sih, seperti Sido Mukti, Sido Luhur, itu kan ada filosofinya. Tapi sekarang kan memang karena yang penting cinta batik itu, jadi kadang-kadang ya tidak diperhatikan lagi ya. Ya karena mungkin jarang juga yang ngasih tahu. Iya, itu kan. mungkin literasinya ada, cuman memang kita kebiasaan untuk membaca kan juga masih kurang. Punya. Iya. Jadi ada unsur untuk niat melestarikan tentang itu. Iya. Karena budaya membacanya juga agak kurang juga ya. Jadi males lah baca yang Nah, gitu-gitu. apalagi sekarang, zaman sekarang gitu. Iya. Iya. Tari itu juga sebenarnya kalau seorang pencipta tari itu kan menciptakan tarian itu juga pasti dengan kostum biasanya. Iya. Dan kostumnya itu bercerita tentang tarian dia gitu ya. Jadi biasanya ada yang menuliskan tarinya tuh ini kalungnya bentuknya apa, itu di detail, itu lebih bagus sebenarnya dibukukan supaya sesuai dengan apalagi kalau bicara Tidaknya klasik ya. Masa kini, anak masa kini biar tahu gitu. Ya, biar nggak punah. Terus juga biar nggak salah pakai aja. Iya, Karena kebalik. ternyata kayak parang-parang gitu tuh ada kasta ya, menentukan kastanya juga ya. Jadi Kalau di keraton iya, kalau di masuk keraton, iya. kalau di sini berarti kalau di luar keraton nggak apa-apa yang bebas. Kelihatannya begitu, tapi kalau begitu masuk keraton, seperti misalnya ada acara di keraton, itu pasti nggak boleh salah, nggak boleh salah. Ada rambu-rambunya. Iya, ada rambu-rambunya, nggak boleh salah pakai juga gitu kan. Di Kawung itu jarik batik badian luhur. Nah kalau sekarang kan Dipakai daster. kusir saja boleh pakai itu ya. Tapi kalau di keraton tetap harus mentaati yang sudah dilakukan di sana. Itu. Makanya kalau di wayang Kawung kebanyakan dipakai semar, pakai para abdi malahan. Iya. Sebab apa? Dia melihat Semar itu atau Gareng Petruk itu seorang abdi. Padahal keluhurannya Semar Gareng Petruk itu kan lebih luhur daripada wayang langit. Wayang yang lain gitu. Ya itu maksudnya tadinya itu. Dia ini abdi, wah abdi ke Kawung, nggak apa orang ke Kawung. Gitu. Itu loh. Itu udah ada. Nah itu kalau nggak ada yang ngasih tahu atau tidak ada yang membaca, itu akan pudar. Iya. Ya kan? Termasuk di dalam membuat garapan tari, misalnya adegan Sinto dengan putri-putri taman gitu kan. Biasanya Sinto kainnya apa, putri taman kainnya apa, itu juga harus Iya, itu ada- juga harus ada perbedaannya. ada stratanya gitu kan. Nah itu yang sebaiknya memang harus dipelajari. Itu juga suatu pelajaran toh. Iya. Nah, suatu tuntunan yang menggunakan itu. Jadi wayang itu termasuk tontonan juga tuntunan. Jadi yang itu perlu diperhatikan. Iya, harusnya diperhatikan. Tapi ya kembali kepada situasi dan kondisi. Sekarang gue cari sing genah itu angel. Iya. Ya, saya mau boleh cari untuk ritual gitu. Mintanya cari ini. Bengi Solo malah wangel. Saya cuma gitu nyari gitu. Nah itu terus zaman sekarang apakah harus menunggu itu yang susah dicari gitu kan? Terus cari alternatif ya ini aja lah. Ya, walaupun batinnya itu ini aja lah, mohon dimaafkan lah. Nah itu hal-hal yang seperti itu kan terus jadi berulang jadi hilang ini lama-lama hilang. Itu agak pudar juga. Kan
batik ya. Iya, ini tentang batik. Busana yang Kostum. masih ada hubungannya dengan Pagelaran. pagelaran. Pentas tunjukkan. Kalau aku sekarang mau nanya ke gerak tari aku kayak ulap-ulap gitu. Itu semua sebenarnya ada aturannya nggak sih, setelah ulap-ulap itu harus gerakan ini atau sebelum diukel harus ada ceblak sampul dulu atau gimana gitu, karena banyak sekarang pelatih tari itu yang sebenarnya nggak ngerti hal seperti itu. Kan sebenarnya kalau dulu kan ada namanya apa namanya ragam ya, ragam 1, ragam 2 itu satu rangkaian yang harus diselesaikan. Nah itu kan Itu yang sebenarnya satu rangkaian yang harus sampai selesai gitu, sampai selesai. Dalam bentuk tarian. Iya, tarian. Tapi sebenarnya itu maksudnya ulap-ulapan itu maksudnya apa, ini maksudnya apa, itu baru dirangkai untuk menjadi satu tarian buat mereka. Makanya kalau pertanyaan habis ini seperti ulap-ulap itu urutan tarinya. Nah makanya, jadi kan kalau dulu kan kita memang pelajaran dasar baik di Bali maupun di Jawa itu kan ada ramtoyo. Ramtoyo itu kan jadi gerak-gerak dasar gitu di Jogja maupun. Nah biasanya kalau yang memang belajar dengan benar gitu atau mengajar dengan benar itu ada step by step yang itu mungkin anak sekarang mungkin agak nggak betah ya, karena itu kan diulang-ulang terus kan, tapi itu adalah menjadi dasar dia untuk bisa menarikan, dibawa kemanapun dia bisa gitu. Karena dia udah akarnya udah kuat. Nah untuk akarnya kuat itu yang biasanya butuh ketelatenan gitu, dari guru maupun dari si anaknya sendiri maupun dari orang tua yang mendukungnya juga. Biasanya kalau orang tuanya tuh mendampingin terus itu biasanya dapat jadinya ya. jadinya. Tapi ya balik lagi, maksudnya kalau misalkan dia nggak paham dengan hal itu aja gitu loh, itu siapa coba yang bisa membenahi gitu? Pelatih itu tanggung jawab pelatih juga. Dia mengajarkan dengan gerakan yang benar. Gitu kan. Nah sekarang kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah mereka ingin bisa menjadi penari, ya, pengen menjadi penari, atau pengen belajar biar cepat pentas itu beda. Itu beda, karena kalau pengen menjadi penari tapi kan nggak bisa sebulan 2 bulan, itu butuh waktu bertahun-tahun pasti. Yang penting akarnya dulu kuat. Kalau udah akarnya kuat, dia mau nari apa aja bisa. Yang penting akarnya dulu. Karena aku pernah tuh waktu itu kan nari wayang, lihat wayang gitu, terus temanku tuh nari lagi rumah sono gitu, terus dia tangannya diukel, terus sebelahku tuh penari juga gitu. Dia sih saurungnya apa gitu, aku lupa, itu jangan diukel dulu, harusnya tuh langsung lurusin dulu tangannya dan gitu. Nah, aku diem kan, oh berarti ada aturannya nih kayak begini. Makanya kan ada gerak dasar kan, sebenarnya ada gerak dasar kayak misalnya Bali itu kan juga ada step by stepnya, pendet dulu, Panjismirang dulu, itu karena pengenalan dulu gitu. Karena gerak dasarnya ada di pendet misalnya, atau gerak dasar ada di legong, karena legong dengan tarian lain juga akan beda. Legong tuh punya ciri khas sendiri. Legong tuh punya ciri khas gerak sendiri dan bentuk tubuh sendiri tuh legong punya ciri khas sendiri. Nah, itu memang ada ciri khasnya legong. Tapi semua geraknya ada di pendet, agem kanan, agem kiri, itu ada di situ. Jawa juga sama kan? Iya. Ya kan? Satu gerakan itu harus selesai gitu. Itu harus paham tuh pelatihnya. Nah kalau misalkan orang dari penari wayang maksudnya dia turun temurun tuh orang wayang gitu, terus dia nari di wayang. Aku rasa itu anak wayang, kalau aku tanyain tarian disebut apa nih, tari Dayan atau tari apa perempuan gitu, kalau yang laki tari apa gitu, nggak ada yang bisa Pak. Tapi kalau nari wayang tuh bisa. Kan kalau misalkan ditanyain nari tombak gitu aja, gaya Jogja, Sipunding ya Pak, gitu. Yang kayak gitu loh. Ya, Belum nggak ngerti. Tapi kalau jadi prajurit bawa tombak,
mereka bawa pedang, mereka bisa gitu loh. Berarti mereka nggak tahu, nggak kenal soalnya dong dia sama itu pemain wayang, Nah, itu bukan bedanya. penari. Bukan penari.